Oke, selamat datang di Anglo Computer Class. Nah, pada video kali ini kalian akan mempelajari tentang Canva versi handphone atau aplikasi dalam handphone kalian. Nah, selain dalam versi browser, kamu juga bisa menggunakan dalam versi aplikasi. Dia tersedia di iOS maupun di Android. Ya, kalau di Windows saya kurang tahu apakah ada atau tidak, cuman untuk pastinya iOS dan Android tersedia. Nah, pada bagian ini kita akan membagi menjadi dua bagian, yaitu menu dan user interface, dan baru kita masuk ke bagian kedua yaitu menu dan fitur. Ya, nah pada bagian user interface, nah berbeda sedikit ketimbang versi browser. Kamu tentunya kalau sudah menonton video ini, kamu sudah menonton yang versi browser. Nah, dalam versi Android dia tidak sekompleks atau selebar yang versi browser ya, karena yang di sini diperkecil supaya sesuai dengan resolusi handphonenya. Nah, untuk bagian ini kita akan bahas dari menunya dulu. Nah, menunya kamu bisa lihat di bagian bawah sini ada 3 ya. Ada 3 opsi yang bisa kamu gunakan. Yang pertama home. Home ini yang sudah kamu lihat sekarang, ini home. Lalu ada design. Desain ini berarti semua desain yang pernah kamu buat dia akan terkumpul di dalam situ. Ya, seperti ini. Oke. Nah, next ada menu. Di dalam menu kamu bisa mengatur akun kamu ya. Di sebelah sini kamu bisa mengatur akun kamu, mengganti password, kamu mengganti gambar dan lain-lain. Lalu ada share with you. Share with you kalau misalkan kamu sudah belajar Google Drive ya dan Google Application, ada yang disebut dengan sistem kolaborator. Nah, di Canva juga sama ya. Di dalam Canva juga sama. Jadi kalau misalkan saya membagikan desain saya ke kalian, maka desain saya tidak akan muncul di dalam all your design atau di bagian tab desain sini, tapi adanya di share with you. Nah, lalu ada brand kit. Brand kit ini memudahkan pengusaha-pengusaha baru untuk menciptakan sebuah brand. Baik dari keunikan tulisan, baik dari keunikan warna dan lain-lain. Nah, hanya sayang sekali di Canva ini harus upgrade akun dulu baru bisa dipakai. Ya, kita akan skip. Jadi kamu udah tahu brand kit itu apa, gunanya apa. Lalu ada create a team. Nah, di dalam Canva, kamu juga bisa membuat bagian tim. Nah, misalkan tim itu seperti apa? Tim itu biasanya di perusahaan-perusahaan besar, ada bagian desainnya. Nah, di dalam tim itu misalkan ada bosnya, ada asisten bos misalkan ya, asisten manajer, manajer, asisten manajer, lalu ada anak buahnya atau ada staffnya. Nah, manajer biasanya supervisi kan. Asisten manajer biasanya untuk membantu mengatur anggota staffnya. Nah, ini bisa kamu buat di dalam create a team. Dengan cara apa? Kamu memasukkan email orang-orang tertentu atau orang-orang yang ingin kamu masukkan. Tentunya emailnya harus sudah terdaftar ke Canva dulu. Kalau belum, dia nggak akan bisa. Malah nanti jadinya link untuk mendaftarkan diri. Ya. Nah, lalu all your folder. All your folder isinya apa? All your folder bedanya dengan desain Anda adalah semua hal yang berkaitan dengan kalian itu disimpan. Makanya Canva itu membutuhkan akunnya. Nah, saran saya sama dengan yang di browser, karena kamu menggunakan Canva terutama sebagian besar nantinya dalam pelajaran, maka gunakanlah akun sekolah kalian. Dia bisa terkoneksi kok, jangan khawatir. Ya, di dalam all your folder isinya desain kalian, terus objek atau icon atau foto yang sudah kamu beli di Canva. Ya, jadi kamu selain mengupgrade akun Canva kalian juga bisa beli satu-satu gitu. Jadi misalkan kamu butuh foto ini nih, stok fotonya si Canva gitu kan. Seperti yang saya sudah sampaikan di daring, fotonya itu nggak semua kamu bisa pakai gratis, ada yang harus bayar. Nah, saat kamu beli foto itu, nanti dia akan tersimpan di all your folder, tidak di your design ya. Lalu ada trash ya, saya tidak perlu membahas itu lagi, kita sudah bahas. Kita akan masuk ke dalam how to create, atau nanti kita akan masuk ke editing area. Nah, sama seperti di browser, kamu punya 3 metode untuk membuat sebuah desain di dalam Canva. Yang pertama, kamu tinggal pilih dari kategori template yang ada di atas ini. Ya, misalkan kamu mau buat apa? Nah, seperti tugas yang kamu sudah terima dari saya, kamu buat poster misalkan. Nah, di dalam poster kamu tinggal klik aja poster. Nah, nanti sama dia akan diarahkan ke dalam template-nya. Nah, template seperti apa yang mau kamu gunakan gitu loh. Nah, misalkan saya mau bikin
poster tentang ucapan ulang tahun. Nah, akan saya gunakan yang ini. Nah, itu tinggal kamu klik aja. Tinggal kamu klik. Nanti kamu akan dianterin ke editing areanya gitu ya. Nah, ini sedang loading. Editing areanya terdirinya apa aja? Nah, ini kita akan bahas di bagian kedua. Nah, sebelum itu kita akan kembali dulu ke home. Kita bahas metode kedua untuk membuat sebuah desain ya. Nah, metode kedua masih loading, tunggu sebentar ya. Metode kedua, kamu menggunakan kanvas kosong. Bagaimana cara menggunakan kanvas kosong? Kalau kamu yang tadi metode pertama, kanvas kamu sudah ada isinya. Nah, kalau kamu mau menggunakan kanvas kosong gimana? Kamu tinggal pilih dari salah satu kategori template, ya. Klik. Lalu kamu pilih yang bagian atas di sini, ya, blank. Ada blank kanvas di sini. Nah, ini kamu klik aja. Nah, ini nanti akan mengantarkan kamu ke editing area. Hanya saja template-nya kosong. Ya, jadi nggak ada isinya kanvasmu ini tuh ya, blank seperti ini. Kalau yang tadi itu ada isinya gitu loh ya. Nah, oke. Metode kedua seperti itu. Lalu metode ketiga gimana? Metode pertama sudah menggunakan template. Metode kedua kamu gunakan kanvas kosong. Nah, metode ketiga kamu menggunakan kanvas custom atau ukuran custom. Nah, kenapa? Karena Canva ini tidak menyediakan misalkan template spanduk. Nah, itu Canva nggak ada ya. Nah, makanya kamu gunakan tombol yang ada di bawah sini. Tombol biru plus ini kamu klik ya. Lalu kamu pilih custom dimension. Nah, ini warning. Karena tidak setiap handphone memiliki custom dimension atau tidak setiap versi Canva ada custom dimensionnya. Atau custom dimensionnya letaknya sama. Jadi ada perbedaan setiap handphone maupun setiap versi gitu. Jadi kalau misalkan nanti suatu waktu saya memberikan kamu tugas dengan custom dimension, harap info ke saya supaya nanti kita cari jalan keluarnya bareng-bareng ya. Karena kalau misalkan custom dimension yang nggak ada, ya saya juga nggak bisa apa-apa. Itu kan Canva-nya yang membuat gitu loh ya. Oke, jadi cara ketiga kita lanjutin. Setelah kamu klik tombol plus yang ada di sini, maka kamu tinggal pilih custom dimension. Nah, untuk contoh ya, maka saya akan membuat ukuran sebuah spanduk. Ukuran spanduk biasanya saat kamu ngeprint itu ukurannya 3 kali 1 meter. Ada 6 kali 2 meter ya. Nah, itu macam-macam. Nah, cuman dalam desain biasanya tidak dibuat seukuran sebesar itu gitu loh. Biasa ukurannya dia menggunakan rasio. Nah, rasio yang kamu gunakan berarti berapa? Kalau kamu mau menggunakan 3 kali 1 meter atau membuat spanduk dengan ukuran 3 kali 1 meter, maka yang kamu gunakan rasionya adalah 3 kali 1. Kalau kamu menggunakan rasionya, misalkan kamu mau buat spanduk itu ukurannya 6 kali 2. Berarti rasio yang kamu gunakan adalah 6 kali 2. Atau 3 kali 1. Ya. Nah, misalkan seperti ini. Di dalam custom dimension, kamu dihadapkan dengan lebar, sebelahnya tinggi, lalu sebelahnya lagi ukuran satuannya. Nah, ini kalau kamu klik, dia ada pilihan pixel, inci, milimeter, atau sentimeter. Nah, untuk saat ini kita gunakan pixel, maka kamu tinggal pilih rasionya. Rasionya seperti apa? 3000 pixel. Ya, misalkan saya gunakan 3000 pixel sama 1000 pixel. Ya, sama 1000 pixel. Nah, 1000 pixel sudah selesai kamu masukkan, kamu tinggal klik create a new design. Ya. Nanti kamu akan dihantarkan ke dalam editing area dengan kanvas yang ukurannya custom. Nah, uniknya di Canva adalah jika kamu membuat ukuran custom, maka template-nya pun akan berubah mengikuti ukuran tersebut. Jadi kamu sama si Canva dicariin template yang sesuai dengan pembuatan kanvas kamu. Nah, makanya di sini kamu bisa temukan Canva template-nya berbeda dengan template yang pertama kamu lihat tadi, ya. Nah, jika kamu mau menggunakan template, gampang. Kamu tinggal klik aja salah satu, nanti kanvasmu akan langsung terisi. Nah, bukan berarti jika kamu gunakan kanvas atau template seperti ini, ya. Nah, seperti ini, kamu tidak bisa gonta-ganti. Bisa. Nah, kalau misalkan kamu lihat di bagian ini, kita akan bahas satu-satu. Ini toolsnya kalau di versi browser ada di atas, di bawah bar biru. Nah, kalau di handphone ada di bawah. Ya, ada replace, ada animate, ada paste ya. Ini tema ya. Ada lock, object, ada warna. Nah, kalau kamu klik warnanya, kamu bisa mengubah warna barnya.
karena yang lagi kamu select adalah barnya. Kalau misalkan kamu mau ganti warna tulisan, nah ini berubah mengikuti apa objek yang kamu pilih. Ini replace, efek, dan semacamnya. Ini bisa kamu mainkan di sini untuk mengubah objeknya. Ya, saya ubah warnanya seperti itu bisa. Nah, lalu bisa saya flip, saya bisa crop. Nah, kalau misalkan fotonya ada tulisan Canva seperti ini, maka itu bayar ya anak-anak, berarti masih ada stok fotonya. Nah, ini saya ganti dulu ya. Saya ganti dengan foto yang saya punya. Nah, kita masuk ke menu. Jadi gimana caranya mengganti fotonya? Pertama kamu perhatikan dulu. Kalau kamu klik tombol plus ini, kamu akan dihadapkan dengan menu-menu ini. Yang pertama di template, berarti kamu membuka template yang sesuai dengan ukuran kanvasmu. Lalu ada upload, apapun objek yang kamu masukkan ke dalam servernya Canva, dia akan ada di sini. Kalau misalkan saya klik upload, ya, maka kamu bisa mengupload gambar dari handphonemu, ya. Nanti dia tersimpan atau muncul di dalam kotak ini. Atau video pun bisa. Nah, selanjutnya kalau foto ini berarti foto atau stok foto milik si Canva-nya. Ya, jadi harus diperhatikan jika ada lambang mahkota di fotonya atau tulisan pro, berarti kamu harus bayar ya. Jadi jangan gunakan foto atau stok foto yang ada lambang mahkotanya. Nah, saya gunakan foto ini. Ada tulisan free-nya ya. Jadi saya bisa gunakan foto ini. Lalu saya perbesar. Setelah kamu masukin, kamu bisa mengatur gambarnya itu sebesar apa. Saya mau buat seperti ini misalkan. Oke. Lalu yang saya lakukan adalah saya klik kanan. Sorry, di sini nggak bisa klik kanan, lupa ini versi Android. Yang kamu lakukan di bawah sini, kamu tinggal pilih ke bagian position untuk mengatur seberapa, bukan, di mana layernya. Ya, kamu atur position, kamu tinggal select backward untuk mengikuti frame-nya. Ya, saya bisa select backward lagi. Oh, udah nggak bisa mentok. Jadi seperti itu. Nah, kalau merotate di bawah sini, kamu ada pilihan rotate. Kamu tinggal muter-muter kayak gini aja tuh. Ya, oke. Lanjut. Kita kembali lagi ke menu. Di dalam menu ada juga elemen. Elemen ini objek, anak-anak ya, seperti yang sudah saya bahas di daring. Ini objek, ya. Nah, objek-objek ini bisa kamu gunakan asalkan gratis, ya. Nah, ini ada yang mahkota berarti bayar. Untuk nambahnya gimana? Nambahnya tinggal gampang. Klik aja. Kamu pencet aja tuh. Ada langsung dia di dalam kanvasnya. Saya atur lagi posisinya. Tinggal taruh di belakang tuh. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Kalau misalkan merasa kecepatan, silakan ulangi lagi ya, karena ini video jadi kamu bisa ulang-ulang terus-terusan tanpa membuat saya capek. Next, text. Nah, teks ini sama dengan versi yang di browser. Kamu bisa gunakan 3 pilihan: heading, subheading, sama body text. Nah, ini berarti judul, subjudul, sama isi. Ini bedanya di mana, Mister? Bedanya ukuran dan formatnya. Kalau judul itu berarti di bold sama lebih besar. Kalau subheading dia nggak di bold tapi lebih besar, sama isi berarti lebih kecil dibanding dua ini. Ya, kamu bisa menggunakan kanvas seperti ini, kosong, blank text seperti ini, atau kamu menggunakan template yang sudah disediakan. Nah, kalau template bisa dirubah, Mister, bisa. Baik itu tulisan, baik itu ukuran, baik itu efeknya, bisa kamu ganti. Ya, misalkan saya pilih thank you. Saya klik thank you. Nanti dia akan masuk seperti ini. Ya. Nah, di dalam sini, misalkan saya perbesar dulu. Nah, ini, misalkan saya mau ganti tulisannya jadi hi. Kamu, misalkan ya. Biar kayak lagunya Cowboy Junior ya. Nah, lalu mengubah efeknya gimana, Mister? Mengubah efeknya simple banget. Setelah kamu klik selesai, kamu pilih. Misalkan kalau kayak gini kan berarti kamu mengubah teksnya. Kalau sudah selesai, kamu tinggal double klik aja atau klik di tempat lain. Maka efeknya atau ribbon ininya ada di bawah sini. Kalau kamu double klik kan tadi kamu mengubah teks. Nah, ininya hilang nih. Karena kamu sedang mengubah teksnya. Tapi kalau kamu sudah selesai, kamu tinggal klik aja tempat yang lain, maka ribbonnya akan muncul lagi. Nah, kamu klik ininya, jangan double klik ya. Jangan double klik. Kalau double klik berarti kamu mengubah tulisannya. Nah, tinggal ganti, saya mau ganti fontnya misalnya. Fontnya jelek, Mister. Sick. Ganti. Gampang. Ya, tinggal pilih yang ini misalkan. Nah, oke. Ukurannya kegedean, Mister. Kecilin. Kalau kegedeannya enggak. Lalu ngubah warnanya di sebelah sini.
Nah, ini bisa kamu pilih ada beberapa warna. Saya mau pakai warna abu-abu. Nggak kelihatan. Segini dah, ya. Saya mau bold. Oh, oke. Okay. Gunakan bold, ya. Lalu saya mau mengubah efeknya supaya saya nggak mau pakai ngeblur gitu. Saya mau pakai ngeglitch biar keren. Nah, di dalam efek ini kamu harus perhatikan kamu memiliki beberapa efek tulisan. Nah, contoh, kalau misalkan kamu klik glitch, nah ini bisa kamu atur lagi. Caranya apa? Klik lagi. Ya, atau double klik di tulisannya. Nanti kamu akan dihadapkan dengan opsi seperti ini. Ada offset, ya. Offset itu berarti seberapa jauh efeknya mencar. Tuh, kayak gitu ya. Lalu ada direction, mau ke kiri, mau ke kanan efeknya, ya nggak? Nah, lalu pilihan warna, mau warna merah biru atau biru ungu. Nah, kalau sudah selesai, kamu tinggal klik segitiga ini balik lagi. Nah, seperti itu untuk mengubah template yang kamu gunakan. Jadi kita zoom out lagi. Nah, lalu yang terakhir adalah musik. Musik sama video kamu hanya bisa gunakan atau kamu tambahkan saat kamu membuat video dengan Canva. Untuk ini, spanduk nggak bisa. Jadi kita skip. Nah, galeri. Ini galeri nanti dia akan meminta izin untuk mengakses device kalian. Kalau kamu kasih akses, maka galeri kamu akan langsung terbaca di Canva. Tentunya berupa video dan foto. Dia akan langsung terbaca di sini. Jadi kalau kamu klik, kamu bisa langsung ambil dari galerimu. Ya, tanpa harus upload lagi. Gitu. Lalu ada background. Ini untuk mengubah background. Ya, kalau kamu klik, kamu akan diberikan background template. Ya, jadi bawaan si Canva-nya. Ini bisa kamu ganti. Gitu ya. Saya mau tambahkan ini misalnya background. Nah, jangan khawatir karena ini background dia otomatis ada di paling belakang. Dia ada di paling belakang. Tuh, seperti itu ya. Nah, untuk menggeser dan lain-lainnya ini tinggal kamu geser aja, simple kan. Tuh, kayak gitu ya. Terakhir, folder. Ini sama aja dengan folder yang kita bahas di depan tadi, kita skip. Lalu ada more. Nah, more ini apa? More ini kamu bisa tambahin style, application, ya. Kamu bisa buat yang lain-lain di sini, gitu loh. Tapi ini kita nggak pakai, kita skip. Nah, lalu kalau misalkan sudah selesai, gimana, Mister? Nah, kamu perhatikan ada 3 tombol di atas ini. Ini buat upgrade akun Pro. Kalau mahkota itu berarti harus bayar. Ya. Lalu ada download dan ada share. Kalau download kamu klik berarti gambarnya akan otomatis tersimpan di dalam device kalian. Ya, di dalam device kalian. Foldernya nanti biasa dia bikin folder sendiri, Canva atau enggak dia folder berdasarkan yang sudah kamu minta gitu loh. Nah, setelah simpan kamu akan diberikan akses untuk share. Walaupun di sini ada Classroom, saya nggak mau kamu langsung share ke Classroom. Karena apa? Saya takutnya nanti berupa link, bukan gambar ya. Jadi jangan di share lewat Classroom. Lalu, kalau kamu mau upload ke dalam Classroom, lebih baik kamu download aja, baru upload ulang. Ya, jangan langsung share, takutnya jadinya link. Nah, lalu ada tombol share. Nah, tombol share ini nanti kamu bisa lihat ada save as image, ada save as yang lain. Save as with transparency, ini harus bayar, jadi jangan ya. Save with transparency itu harus bayar. Ada share link, ada present, ada Twitter, ada Google Drive. Nah, anak-anak, di sini sama dengan versi yang browser, kamu bisa menggunakan atau langsung mengakses ke dalam Google Drive. Hanya saja, ya nanti dia kamu harus konekin dulu. Nah, sistemnya kamu bisa atau bagaimana cara konekinnya sama aja dengan yang versi browser. Untuk lebih jelasnya, silakan nonton di versi yang browser. Ya, ini saya sudah jelaskan di versi browser. Sama aja sebenarnya. Oke, jadi seperti itu untuk Canva versi Android. Nanti mungkin videonya agak telat ya anak-anak, mohon maaf. Nah, untuk yang belum menggunakan Android gak apa-apa, ini bisa kamu pakai sebagai panduan di minggu depan ya. Sampai jumpa anak-anak, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.